setelah membaca Al-Quran, sadaqallahul azim, ini pun juga bid'ah. Yang benar, ada satu hadis Nabi SAW, kalau nggak salah riwayat Imam Nasai apa Ibnu Majah, setelah selesai membaca Al-Quranul Karim di luar sholat tentunya, kita membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang benar. Bukan sadaqallahul azim. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ini, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Itu ada berapa ratus bid'ah di Indonesia ini, belum nanti di Yaman, belum nanti di Mesir. Ratusan, ribuan bid'ah itu ya, yang di zaman Nabi satu pun nggak ada. Di zaman Abu Bakar satu pun nggak ada, di zaman Umar satu pun nggak ada, di zaman Utsman ada satu, di zaman Ali ada 2, kemudian 3, kemudian 4, ya, di zaman tabi'in kemudian 5, 6, sampai akhirnya 73, yang benar 1, berarti 72, akhirnya 72 kelompok ya. Kesalahannya banyak sekali ya. Selesai baca Al-Quran, tutup sadaqallahul azim, bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Ya bid'ah. Bahkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bid'ah enggak? Bid'ah. Yang sunnah cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat udah di kiri kanan kita bid'ah di mana-mana. Ya, baca salawat sebelum azan, muadzin baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya, innaka la tuhliful mi'ad. Banyak sekali. Tahlilan itu cuma salah satu doang, lainnya ratusan, ribuan. Nah, kita sedang belajar supaya satu pun kita nggak mengamalkan bid'ah. Nah, tentu mereka yang biasa bid'ah dan nggak tahu ini, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bukan dikit-dikit, banyak. Ya, siapa bilang dikit-dikit bid'ah? Banyak. Ribuan bid'ah itu di kiri kanan kita. Kalau kita nggak belajar, kena kita terjerumus. Maka kita terus belajar yang disunahkan Nabi itu yang kayak apa. Ya, antum kira minal aizin wal faizin bukan bid'ah? Mana ada Rasul dan para sahabat habis sholat Id mengucapkan minal aizin wal faizin? Nggak ada contoh. Yang dicontohkan oleh para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan yang sangat terkenal dari TK kita apal, mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu dhaif hadisnya. Allahumma lakasumtu ketika berbuka, wa bika amantu dan seterusnya. Ini hadisnya dhaif, mengadzankan bayi hadis. Udah berapa ini? Ya. Disinilah perlunya kita belajar agar kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau kita tahu, insya Allah dengan demikian antum ada profesor, doktor, berjenggot, bersorban, tidak isbal, sekali waktu ngajak maulid misalnya, udah tinggalkan. Sekali mengatakan Allah ada di mana-mana, udah tinggalkan. Ya, antum punya modal. Kalau nggak punya modal, gimana bisa tahu? Ya seperti orang-orang awam itu. Yang penting banyak penontonnya, yang penting banyak followersnya, yang penting banyak dikagumi. Kita tidak. Yang penting dia mengikuti sunnah Rasul apa tidak. Wallahu a'lam. Ada lagi. Jadi kalau ada imam, ada fatwa itu tersebar. Gede itu fatwanya tersebar di mana-mana sehingga orang pada bingung. Jadi kalau mengatakan shadaqallahul azim, bid'ah. Waduh, innalillah. Kalau Anda tidak membaca nggak apa-apa. Memang kalimat shadaqallahul azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya shadaqallahul azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu.
Tapi bukan berarti orang ngomong shadaqallahul adzim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai, itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh. Nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Maksudnya itu lafadznya shadaqallahul adzim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar dan lafadz. Nah, shadaqallahul adzim, shadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar enggak Al-Quran? Benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan shadaqallahul adzim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Quran memang ada lafaz shadaqallah, kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Quran, di akhir diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya, kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada kul shadaqallah, kul shadaqallah ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini, waktu Sayyidina Rasul minta, ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak bener malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Shadaqallahul adzim. Kemudian adalah pembiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menghentikan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah, kita disibukkan dengan orang-orang dikit dikatakan bid'ah. Anda baca shadaqallahul adzim, kalau tidak mau shadaqah ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai shadaqallahul adzim kalau takut bid'ah. Setelah selesai, misalnya apa? Huwas samiul alim. Ketahuilah wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum, boleh begitu. Bid'ah lagi nanti, terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu, Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu ngajak berjuang menyeluruh merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah, nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Cara mengakhiri bacaan Al-Quran adakah dengan membaca Sadaqallahul Azim? Bacaan atau ucapan Sadaqallahul Azim sejurus selepas membaca Al-Quran tidak ada asasnya dalam As-Sunnah. Tidak pernah dilakukan, tidak pernah dibacakan sedemikian oleh Nabi SAW ataupun para sahabat. Sedangkan kalau kita lihat maksudnya Sadaqallahul Azim, telah benar Allah yang Maha Agung. Perkataan itu adalah puji-pujian bagi Allah SWT. Yang ini memperakui kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran sememangnya benar. Al-Quran itu semua kalam Allah. Tinggal lagi, puji-pujian ini adalah ibadah. Memuji Allah adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu perlu kepada dalil. Tidak ada apa ibadah yang kita nak laksanakan melainkan hendaklah dia mempunyai asas dan dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam hal ini tidak ada petunjuk yang demikian bahawa Rasulullah atau sahabat bila selesai membaca Al-Quran mereka mengucapkan Sadaqallahu Al-Azim. Apa yang ada ialah apabila sahabat sedang membaca Al-Quran, telah diminta oleh Nabi SAW, bila Nabi nak minta
minta dia berhenti, Nabi kata hasbuk, cukup bagi engkau. Demikian Rasulullah menghentikan bacaan sahabat itu dengan mengucapkan hasbuk. Nabi tak kata sadaqallahul azim seperti barangkali dilakukan di sekolah-sekolah dan seumpamanya. Jadi ini yang sepatutnya diamalkan atau dihidupkan. Kalau si guru nak minta murid itu berhenti bacaan Al-Qurannya, maka diucapkan hasbuk. Itu sunnahnya, bukan sadaqallahul azim. Baik, kalau bukan sadaqallahul azim, ada atau tidak bacaan ucapan lain yang boleh diucapkan? Di sini adanya riwayat yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qad, tidaklah Rasulullah duduk dalam mana-mana majlis, wala tala Qur'anan, atau dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, wala salla salatan, atau dia mengerjakan suatu salat, illa khatama dhalik bi kalimat, menyudahinya dengan membaca beberapa perkataan. Apakah perkataan itu? Selepas Nabi selesai majlis, atau selesai membaca ayat suci Al-Quran, atau selesai salat, apakah perkataan-perkataan itu? Kata Aisyah, subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, atau apa yang disebut sebagai zikir kafarah majlis. Ini yang boleh diucapkan selepas kita selesai membaca Al-Quran. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitab Allah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita bukan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh, ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal, ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim, seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditujukan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, yang paling benar yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan, ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini, kita nggak bisa hukumi bid'ah. Bid'ah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya. Sementara ini di luar Al-Quran, ya kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu.